Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang resultan dari dua vektor. Jadi kita menghitung resultannya, ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar menggambar, ini kita menghitungnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada vektor A sama vektor B, kita tahu panjangnya. Ini ya, panjang vektor A, panjang vektor B. Cara nulisnya pakai harga mutlak. Maka resultan dari dua vektor itu adalah rumusnya seperti ini. Akar panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat plus 2AB cos theta. Demikian juga kalau selisih. Jadi kebalikannya resultan itu selisih. Kalau selisih bedanya cuma di sininya aja. Jadi min. Gitu ya. Jadi kita lihat sementara tetanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Sudut antara mereka berdua. Jadi kita lihat contoh soalnya. Ada dua vektor A dan B, masing-masing besarnya 3 dan 8. Jadi di sini dia kasih tahu panjang dari vektor A adalah 3, panjang dari vektor B adalah 8. Kemudian mengapit sudut 120 derajat, itu tetanya. Maka hitung besar dan arah dari kedua vektor, resultan dari kedua vektor itu. Nah, kita cari besarnya dulu ya. Jadi kalau besar sesuai rumusnya, saya sebutnya sebagai R, itu akar panjang A kuadrat, panjang B kuadrat, 2 panjang A, panjang B cos theta. Jadi kalau kita masukin akar 9, 3 kuadrat ya, 8 kuadrat 64, tambah 2 kali 3 kali 8 kali cos 120. Cos 120 itu setengah. Jadi kita bisa hitung akar dari 9 tambah 64. Ini jadi coret ya. Jadi min setengah. Min 1 kali itu jadi min 24. Jadi di sini 9 tambah 64 kurang 24. Kita dapat akar 49. Nah, berarti besarnya adalah 7 satuan. Nah, lalu tentang arah, kita harus lihat secara gambarnya ya. Jadi maksudnya gini, kita coba gambarin. Ini ada vektor A sama B, sudutnya 120. Misalnya ini vektor B-nya yang panjang 8, si B, ini vektor A. Sudutnya 120 berarti tumpul ya. Vektor A-nya cuma 3. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, secara gambar pakai jajar genjang, itu jadinya kayak gini. Nah, resultannya itu yang merah ini saya gambar di sini. Ini adalah vektor R. Gitu. Nah, cara menghitungnya sudutnya ini 120 ya tadi ya. Nah, resultannya R, arah dari R itu yang ini, sudut merah ini, saya sebut sudut alfa gitu ya. Oke, kita lihat cara ngitungnya. Cara ngitungnya, kalian harus ambil segitiga yang ada ketiga vektor. Ada vektor B, ada vektor A. Vektor A nya saya ambil yang di sisi kanan ini. Ini kan kopas dari yang kiri ya. Jadi saya ambil yang kanan dan vektor R. Jadi seperti ini gambarnya. Ini vektor B 8, ini vektor R yang kita nggak tahu, R kita udah tahu 7. Terus ini vektor CB 3 gitu ya. Nah, yang kita mau cari nanti sudut di sini. Kita tahu 3 sisi, kita mau cari satu sudut. Nah, itu sudah belajar di aturan sin cos. Ada rumus aturan cos. Kalau kita mau cari sudut yang di depan alfa, kita mau cari sudut alfa, kita pakai sudut di depan alfanya. Jadi B kuadrat sama dengan akar sama dengan yang mengapit R kuadrat tambah ini B, ini A. Jadi A kuadrat sama dengan R kuadrat tambah B kuadrat plus 2RB, aturan cos itu minus ya rumusnya ya. Min 2RB cos alfa. Jadi A ini sudut di depan, A itu sisi di depan sudut, R sama B ini yang mengapit. Rumus aturan cos seperti itu. Jadi dari sini kita bisa hitung A kuadrat itu 9, R kuadrat 49, B kuadrat 64, dikurang 2 kali 7 kali 8
cos alfa. Yang ini saya pindah ke kiri, 2 kali 7 kali 8 itu adalah 112. Sementara di sisi kanan 49 tambah 64 kurang 9, 104. Jadi cos alfanya adalah 104 dibagi 112, 13 per 14. Kalau kita mau cari sudut alfanya pakai kalkulator ya, pencet shift cos enter. Shift cos 13 per 14 lalu enter. Itu secara kalkulator kita dapat sudutnya 21,78. Nah, ini soal paling dasar nih dari resultan dua vektor. Kita mencari besar yang ini dan kita mencari arah yang ini. Nah, contoh lain, ada satu jenis soal lain yang tentang resultan sama selisih ya. Misalnya soal keduanya ini. Ada dua buah vektor yang sama besar. Itu kita misalin aja vektor A, yaitu panjangnya X, vektor B, panjangnya juga X. Jika hasil bagi antara selisih dan resultan, jadi selisih dibagi resultan adalah akar 3. Maka tentukan sudut antara kedua vektor itu. Alfanya berapa? Tetanya berapa? Selisih per resultan. Selisih kita tahu rumusnya ya. Jadi ini kalau kita kali silang dulu. Selisih sama dengan akar 3 kali resultan. Kita buka rumusnya. Selisih itu akar A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Kalau resultan akar A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB cos theta. Beda di situ ya. Supaya gampang kita kuadratin mereka semua. A kita ganti jadi X. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat 2 kali X cos theta. Akar 3 kena kuadrat jadi 3. Terus yang ini jadi X kuadrat tambah X kuadrat 2 kali X cos theta. Jadi dari sini ini jadi 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat cos theta. Di sini 3 kali 2X kuadrat tambah 2X kuadrat cos theta. Kita kali masuk si 3-nya, sebelah kirinya tetap belum bisa diapa-apain. Sebelah kanannya jadi 6X kuadrat plus 6X kuadrat cos theta. Yang ada theta saya pindah ke kiri, jadi ini min 2X kuadrat cos theta dikurang 6X kuadrat cos theta. Yang nggak ada saya pindah ke kanan. 6X kuadrat min 2X kuadrat. Jadi di sini kita punya min 8X kuadrat cos theta, di sebelah sana kita punya 4X kuadrat. X kuadratnya bisa dicoret, berarti cos theta-nya adalah min setengah. Nah, kalau cos theta-nya min setengah, berarti theta-nya ada cos itu yang setengah itu kan 60 derajat ya, tapi karena min itu ada di kuadran 2, berarti 180 kurang 60, 120 derajat. Ini contoh lainnya, soal tentang selisih dan resultan sekaligus. Oke, kira-kira seperti ini aplikasi dari rumus dua vektor, resultan dua vektor.